warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Dahrian Iskandar. Kali ini Kak Dadang tidak sendiri. Kak Dadang akan ditemani seorang pustakawan, seorang penggiat literasi dan ketua perpustakaan Iqra. Kita sambut. Inilah dia Kak Aki. Selamat pagi Kak Aki. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Akir, kita pagi ini akan bincang-bincang sedikit. Kak Akir ini pendiri salah satu perpustakaan Iqra ya. Saya ingin tahu bagaimana sejarah berdirinya perpustakaan ini, Kak Akir. Baik, terima kasih Kak Dadang. Sedikit saya ingin menceritakan bagaimana terbentuknya perpustakaan Iqra atau TBM Iqra. Nah, keinginan saya mendirikan perpustakaan Iqra ini sudah lama sekali, sejak saya pindah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yaitu pada tahun 2010. Nah, terwujudnya 2018 ketika saya didukung juga oleh kawan-kawan dari pegiat literasi, dari salah satu juga mahasiswa Unpad yang jurusan perpustakaan, yang ibunya berdinas di perpustakaan. Oh, di perpustakaan ini ya. Jadi pertama kalinya perpustakaan kita ini berada di lingkungan Masjid Nurul Mutakin. Kemudian apakah perpustakaan ini masih di sana atau sudah pindah sekarang? Nah, ini sekarang perpustakaannya telah pindah ke rumah. Memang perpustakaan ini dulunya di masjid. Kenapa bisa pindah ke rumah itu? Ada beberapa macam hal yang ini kan. Boleh kita tahu apa-apa yang apanya bisa dibagikan ceritanya dari masjid tadi pindah ke rumah tadi? Nah, yang pertama yaitu Kak Dadang, kita lihat kan perkembangan dari perpustakaan Iqra atau TBM Iqra ini sangat maju. Nah, saya lihat ketika itu TBM Iqra ini sangat antusias sekali dari kunjungan anak-anak, orang dewasa juga. Jadi ini lingkungan masjid terpikir oleh saya bagaimana, karena sifat dari TBM kita atau perpustakaan kita ini sifatnya umum. Jadi kan ada yang ngemusin juga yang berkunjung. Jadi mereka mungkin kalau lingkungannya masjid mereka agak sungkan atau bagaimana masuk ke perpustakaannya. Jadi makanya saya ada inisiatif untuk memindahkan perpustakaannya dari masjid ke rumah. Nah, pindahnya dari perpustakaan dari masjid ke rumah ini satu hal yang sangat menarik bagi saya. Saya tanggapan bagaimana waktu perpindahan dari masjid ke rumah tadi, tanggapan istri dan keluarga, terutama istri dan anak-anak seperti itu. Ini menarik nih pertanyaannya. Memang yang namanya rumah itu kan tempatnya keluarga. Yang paling sering di rumah itu istri dan anak-anak kita kan. Jadi memang ada semacam katakanlah memang tidak setuju, bukan tidak setuju, tetapi berat untuk bisa untuk menerima pertama kalinya. Nah, di sini saya berusaha untuk meyakinkan keluarga saya bagaimana bisa menerima bahwa tempat privasi yaitu rumah kita ini dijadikan sebuah perpustakaan atau TBM tadi. Masalahnya ini nanti kegiatan-kegiatan mungkin dari rumah kita, sedangkan kita rumah ini tempat privasi. Nah, dengan bergulirnya waktu, saya meyakinkan dengan banyaknya anak-anak yang antusias, yang ini akhirnya istri setuju. Kemudian ini beliau melihat itu merasa, wah ini memang kegiatan ini memang ada manfaatnya, ada manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya. Nah, dengan antusiasnya masyarakat, antusiasnya ini anak-anak, orang dewasa semuanya,
Jadi pemangku kebijakan di sekitar perpustakaan Ikro ini atau TBM Ikro ini sangat mendukung sekali. Mereka membantu, ada yang menyumbangkan buku juga. Nah, seperti itu kadang-kadang. Kalau boleh tahu ruangan apa saja yang diperuntukkan untuk perpustakaan ini? Nah, kalau ini kadang-kadang hampir dari seluruh ruangan itu saya manfaatkan untuk TBM, untuk ya. tempat Termasuk juga ruangan tamu atau gimana? Ya, ruangan tamu kita udah dijadikan perpustakaan. Wow. Apa ya, teman-teman, ini salah satu penggiat ilustrasi yang saya sangat kagumi lah seperti itu, sehingga rumah beliau bisa dijadikan perpustakaan. Jarang sekali yang ada seperti itu. Kemudian dari koleksi perpustakaan Ikra ini didapat dari mana saja? Kalau koleksi ini memang kita tidak karena perpustakaan Ikro atau TBM Ikro ini yang sayanya sebagai pengurus dari FTBM provinsi, kami banyak sekali disupport dari FTBM provinsi dengan koleksi-koleksi yang mungkin tidak keseluruhannya langsung dibagi, tapi secara bertahap untuk memberikan ke kita. Ada lagi pihak swasta ada yang. Nah, ada juga kita dapat bantuan dari Kota Pekanbaru yang memfasilitasi kita untuk ke Perpusnas kemarin. Kita dapat bantuan 250 judul, sekitar 500 eksemplar dari Perpusnas dengan konsep perpustakaan komunitas. Kalau boleh tahu sekarang jumlah keseluruhan koleksi eksemplarnya berapa? Kalau eksemplar kita mungkin kalau judul aja udah hampir 1000 lebih. Kalau eksemplar mungkin sekitar 1500 eksemplar ada. Ini dari pihak pengelola, selain Kak Akir karena keluarga juga membantu, apakah dibantu oleh anak-anak atau masyarakat yang ada di sekitar perpustakaan Ikra ini? Nah ini kadang-kadang memang menarik juga nih pertanyaan kadang-kadang ini. Memang kami ini memiliki pegiat ya kadang-kadang yang tanya. Nah, pegiat kami ini ada orang dewasa, juga ada anak-anak SMA dan juga ada yang SMP. Nah, di sini saya memang mencari anak-anak maupun orang dewasa yang mau ikut di dalam kepengurusan TBM kita, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap TBM tadi. Jadi kita memang TBM ini kan TBM mandiri. Nah, TBM mandiri ini katakanlah memang TBM ini masuknya kategorinya TBM pribadi jadinya, karena dia memiliki legalitasnya pribadi. Jadi meskipun seperti itu, tetapi kami tetap melibatkan anak-anak yang tadi sebagai pegiat. Nah, mereka antusias sekali mereka. Dan lagi saya tanamkan bahwa di sini kita bergerak di zona ikhlas. Yang namanya di zona ikhlas tidak ada yang orientasinya ke finansial kan, seperti itu Kak Dadang. Sudah berjalannya waktu selama 2018 ini kan udah 2021. Kegiatan-kegiatan apa saja atau prestasi apa yang telah dicapai oleh perpustakaan Ikra? Ceritakan kepada penonton juga. Ya, kalau prestasi kami memiliki kan setiap TBM maupun perpustakaan itu dia harus memiliki genre. Jadi kami sini mengambil bahwa perpustakaan Ikro ini atau TBM Ikro ini yaitu bergerak di literasi, budaya dan kewarganegaraan. Nah, kami mementingkan yang namanya tadi genre kami. Nah, kami di sini memiliki salah satu grup tari juga. Grup tari kami ini anak-anak pegiat juga. Mereka udah banyak dikenal juga, sampai di setiap ada acara mereka udah tampil diundang gitu, seperti itu Kak Dadang. Kalau untuk
penulisan cerpen kemarin udah masuk sebagian cerpen dari anak-anak untuk antologi cerpen yang dibuat oleh FTBM Kota Pekanbaru. Ya. Nah, yang kalau untuk saya sendiri mengelolanya ya saya pernah meraih ini apa namanya lomba pustakawan kemarin dapat harapan 1. Cuma kedepannya nanti kami berusaha untuk bisa lagi bergiat dan bisa lagi untuk berprestasi. Ya, saya ketahui saya sudah beberapa kali berkunjung di perpustakaan salah satunya. Apakah ada perpustakaan baik dari dinas maupun kota ataupun di luar kota Pekanbaru yang sudah berkunjung ke perpustakaan Iqra? Nah, iya. Kalau ini kadang memang banyak sekali yang telah berkunjung, seperti Kadis Persib juga udah pernah berkunjung. Kadis Kota Pekanbaru mungkin belum, tetapi staf-stafnya semuanya dari kabin apa semua udah pernah berkunjung. Pak Ayat Cahyadi sudah pernah juga datang. Pak Ginda Gurnama juga pernah datang. Bu Camat, Bu Lurah juga sudah pernah datang ke tempat kami. Ini kan karena perpustakaan Iqra ini sudah besar, ataupun adakah keinginan nanti membuat satu memang ada lahan ataupun bangunan baru ataupun dipindahkan, ataupun nanti ini tetap seperti Iqra ini milik pribadi atau untuk masyarakat? Memang di Pekanbaru ini kan saya lihat lomba perpustakaan desa itu Pekanbaru jarang ikut ya, karena kelurahan ini kan perusahaan Iqra ini kan agak jauh juga dari Pekanbaru ya, dari apa itu bisa dikatakan kelurahan juga di sana. Apakah berkeinginan nanti mendirikan suatu perpustakaan umum ataupun perpustakaan desa seperti itu? Baik, kadang kalau ini saya ingin juga memberi tahu gitu kan kepada pemangku kebijakan, terutama dari Bu Camat gitu kan, atau Bu Lurah. Mudah-mudahan nanti di kecamatan atau di kelurahan itu ada sebuah atau perpustakaan, yaitu perpustakaan kelurahan atau kecamatan. Jadi kami yang di Iqra ini mungkin kami tetaplah stay kami di sini, tetapi nanti kami bisa untuk membantu pegiat kami untuk mengelola perpustakaan kecamatan. Tapi untuk saat ini kami belum berkeinginan atau ingin meningkatkan status kami menjadi perpustakaan kelurahan. Tapi mungkin kedepannya kami berkeinginan untuk Bu Camat atau Bu Lurah nanti bisa untuk membuat suatu perpustakaan. Karena di Kulim ini kita jangan berambil kesimpulan seperti orang yang minat bacanya kurang. Ternyata tidak. Contohnya di perpustakaan kita itu memang luar biasa. Ya, sekarang kan harus jemput bola ya. Iya, sampai bagaimana masyarakat itu ingin membaca sedangkan bahan bacanya tidak ada. Seperti itu. Ya, banyak kan seperti itu yang saya lupa. Jadi kan selama ini kita beranggapan wah minat baca kurang. Itu kayak kita sebagai orang yang di lapangan kita merasa aduh kok dibilang kurang. Ternyata bukan minat bacanya kurang, tapi bahan bacaannya contohnya kapasitasnya tidak ada mendukung untuk ada satu kelurahan seperti itu ya. Benar. Cuman ini kadang kami juga di TBM Iqra atau perpustakaan Iqra memang koleksi baru kami ini udah habis gitu kan, maksudnya udah pada ini baca orang ya. Iya, jadi udah ini yang koleksi baru ya. Koleksi yang ngetop itu udah pada dibaca, jadi banyak. Pak, tolong dong cariin koleksi yang terbaru yang sekitar tahun 2019, 2020. Mungkin nanti kedepannya mungkin kami ada sebagian yang kami udah beli, cuman kami kan tidak sampai keinginan semuanya bisa terini. Ya, tadi kan kerjasama dengan pustakawan udah ada. Bagaimana dengan kerjasama dengan perpustakaan yang ada di Pekanbaru ini? Mungkin bisa nanti meminjam koleksi ataupun di mana itu sudah dilakukan atau belum? Sudah kadang. Kalau kami untuk kerjasama sudah sama perpustakaan SMK Farmasi Akurab juga udah
udah kerjasama dengan SMK 6 juga sudah, dengan SMA 11 juga sudah, SMA 1 udah ya. Ya, Udah mungkin tak salah seperti itu udah banyak ya. udah bekerja banyak sama. yang bekerja sama. Cuman sekarang karena kita bergeraknya di literasi budaya dan kewarganegaraan, mungkin kami minta support dari SMU 9 juga. Kita support dari misalnya sarana dan prasarana yang kita tidak punya, kita bisa melakukan peminjaman lah ke SMK atau ke SMA tadi yang memiliki. Itu jaraknya terdekat dengan dari perusahaan Isra ataupun jauh ataupun kalau SMK 6 itu memang sering kami melakukan peminjaman sarana dan prasarana itu karena dekat. Satu lagi memang warga siswanya ya, banyak, siswa ada juga yang dari SMK 6. adakah Dan lagi kedekatan kita dengan kepala sekolah, ya, dengan guru-guru sangat dekat gitu. ya, Jadi mungkin itu salah satu. melibatkan juga siswanya untuk di program Iqra juga. Benar. Ini yang terakhir ini harapannya kedepannya perusahaan Iqra ini seperti apa yang diimpikan, yang diedamankan oleh Kak Akil sendiri ataupun masyarakat yang di sana. Baik, saya inginnya perpustakaan atau TBM Iqra ini, meskipun yang namanya TBM kemarin sudah di waktu ketika kita ada sosialis tentang masalah standarisasi perpustakaan, memang TBM ini katanya bakal untuk menjadi sebuah perpustakaan kelurahan. Tetapi kami ingin perpustakaan atau TBM Iqra ini sesuai dengan SMP. Nah, kami akan berusaha bagaimana mengadvokasi pemangku kebijakan supaya nantinya perpustakaan atau TBM Iqra ini bisa sesuai dengan standar perpustakaan, sehingga pemustaka kami ini senang datang ke perpustakaan dan masyarakat terbantu dengan adanya perpustakaan. Nah, kali ini perpustakaan kan lagi gencar-gencarnya dengan perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ya. Sedangkan TBM juga sekarang lagi klop dengan Perpusnas tentang TBM berdaya gitu kan. Jadi semuanya berkaitan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa TBM Iqra ini menjadi salah satu, memang bukan salah satu, tetapi membantu untuk perekonomian masyarakat, untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan intelektual dari masyarakat sekitarnya. Nah, itu aja ya. Ya, demikianlah bincang-bincang kita pagi ini. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Mungkin banyak hal yang perlu saya tanyakan kepada Kak Akil ini, bagaimana nanti dia pengalaman beliau tadi kan udah kita dapat sedikit barunya, nanti lebih lanjut lagi Kak Dadang akan membuat sesi yang kedua untuk perpustakaan Iqra ini. Sebelum kita berpisah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi.